One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana baku hantam 3 dewa versus 1 roh bumi masih saja berlanjut. Suasana tegang pun menyelimuti di sekeliling mereka, di mana dewa kebajikan tertusuk tubuhnya oleh tangan roh bumi, yang membuat para penonton beranggapan dia sudahlah mati. Namun tiba-tiba wajah rasa sakit itu pun berubah menjadi wajah senyuman, yang dimana dewa kebajikan memang sudah merencanakan itu semua. Ahai, kena deh ya kan? Ucap dewa kebajikan yang mulai percaya diri dengan mengikat tangan dari roh bumi itu. Roh bumi yang tak mau terkena perangkap dewa kebajikan mencoba melepaskan tangan-tangannya itu sambil berkata, "Sial, orang ini benar-benarlah licik sekali." Roh bumi yang masih sibuk melepaskan tangannya itu, tiba-tiba senyuman dari dewa kebajikan terlihat di atas roh bumi sambil berkata, "Ahai, aing yang asli ada di sini." Dewa kebajikan yang tak mau kehilangan momennya itu langsung menghantamkan jurus segel kuat pada roh bumi. Dan bam, yang membuat roh bumi mengeluarkan cairan-cairan aneh dari dalam tubuhnya yang berwarna biru dan melayang layaknya seperti air. Dewa kebajikan yang melihat itu langsung mundur jauh dari tempat semulanya. Wah sial, ternyata dia masih bisa bertahan dari jurusku itu, bahkan di waktu siang seperti ini. Sungguh sangat membagongkan orang itu. Sial, dewa katak bodoh, kau benar-benarlah licik, yang berani-beraninya kau main curang kepadaku. Hahaha, ku yakin dia benar-benar akan keluar. Murid pertamaku, keluarlah di sana. Dan tiba-tiba seseorang pun muncul dari gumpalan air biru itu. Ia berjalan ke arah dewa kebajikan sambil berkata, "Terima kasih guru, kau telah menolongku." Sepertinya tujuan dari awal dewa kebajikan memang ingin sekali mengeluarkan muridnya yang terperangkap itu di tubuh roh bumi. Murid dari dewa kebajikan langsung memberikan hormat kepada dewa Rulai dan dewa Guanyin, yang ternyata dirinya itu sudah melihat kemampuan hebat dari kedua dewa tersebut. Kalian semua, ayo kita harus lebih fokus lagi, karena orang yang ada di hadapan kita bukanlah orang kaleng-kaleng. Sial, kau datang dengan serangan dadakan untuk menyelamatkan muridmu itu, dan menunggu momen tubuhku benar-benar lemah. Sungguh sangat licik sekali. Roh bumi yang masih lemah pun keluar dari cairan air itu, yang sepertinya semua berjalan dengan baik, ucap dewa kebajikan. Harus kuakui, kau sebagai dewa kuno adalah dewa yang benar-benar paling licik. Dewa kebajikan, mau sampai kapan kau baku hantam denganku menggunakan rencana licikmu itu, ha? Ucap roh bumi yang kesal. Haha, kau bercanda. Kau itu sudah benar-benar kalah tahu. Sambil kipas dan kipas. Roh bumi yang mulai murka memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya, di mana dari kedua tangannya itu keluarlah lubang-lubang hisap yang sangat mengerikan, yang bahkan pusarannya itu mungkin mampu menelan apapun yang ada di hadapannya. Angin-angin itu pun berputar begitu kencang. Roh bumi yang kesal berkata, "Aku sangat kecewa kepadamu dewa kebajikan. Kau dan aku telah lama berteman, tapi kau lupa satu hal, yaitu kekuatanku ini yang setara dengan Dewa Agung." Hembusan angin dahsyat pun menerpa mereka semua. Situasi pun sepertinya sangat susah terkendali dan di luar perkiraan mereka semua. Kekuatan roh bumi mampu menghisap apa saja, bahkan siluman-siluman pun menghilang seketika. Pusaran yang kencang itu pun tidak sampai di situ saja. Pusaran angin gila ini bahkan merubah dan berevolusi menjadi suatu black hole yang sangat besar yang membuat para dewa melongo dibuatnya, terutama dewa kebajikan yang sudah mulai panik di sana. Gawat, black hole ini mampu menyerap semua benda yang ada di alam semesta. Kalian semua berhati-hatilah. Shit, gila, ucap para dewa dan murid dewa kebajikan itu. Lalu black hole yang dibuat oleh roh bumi makin tak waras, di luar akal sehat kita sebagai manusia, bahkan para dewa. Pusaran angin itu mampu menggeser bulan, matahari, dan bahkan bisa menghisap alam semesta ini. Sungguh kekuatan yang sangatlah gila. Pantas saja dia disebut sebagai leluhur para iblis. Bahkan kekuatannya ini membuat dewa Guanyin dan dewa Rulai panik dan hanya bisa geleng-geleng saja. Sial, perkiraanku ini kurang tepat. Ternyata monster ini masih bisa bertambah kuat lagi. Sial, shit.
ucap dewa kebajikan yang kesal. Sementara itu, Shin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang yang sedang baku hantam, di mana saat baku hantam mereka kebetulan melihat gerhana matahari. Di saat mereka melihat ke atas langit, tiba-tiba pasir yang mereka pijak ambruk seketika dan menghisap mereka semua. Semua orang panik di sana karena mereka tak tahu apa yang berikutnya akan terjadi. Lalu di bawah pasir itu pun ternyata ada sebuah sungai yang tiba-tiba menyeret kelompok Tan Sanzang ke suatu tempat yang bernama Samsara yang mereka semua tidak ketahui. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.